Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Putara Hadi dan saya akan membahas tentang data warehouse. Yang akan dibahas yaitu yang pertama ada pengenalan data warehouse, yang kedua ada manfaat data warehouse, yang ketiga ada traditional data warehouse using on-premise server, yang keempat ada modern data warehouse, yang kelima ada data warehouse using cloud computing, dan yang keenam ada Redshift sebagai data warehousing di AWS, dan yang ketujuh BigQuery sebagai data warehousing di Google. Yang pertama, pengenalan data warehouse. Warehouse yaitu diartikan sebagai gudang, dan data warehouse berarti dapat diartikan sebagai gudang data. Yang dimaksud adalah sebuah sistem yang bertugas mengarsipkan sekaligus melakukan analisis data historis untuk menunjang keperluan informasi pada sebuah bisnis maupun organisasi. Data di sini dapat berupa data penjualan, data untung, data gaji karyawan, data konsumen, dan lain sebagainya. Yang kedua ada manfaat data warehouse. Yang pertama yaitu mempermudah dalam mengambil keputusan. Informasi yang dikeluarkan oleh data warehouse harus kredibel dan berdasarkan kenyataan atau fakta di lapangan. Tujuannya tidak lain supaya dapat membantu dalam pengambilan keputusan bagi perusahaan ataupun organisasi. Lalu yang kedua ada memberikan akses data yang cepat. Kamu dapat mengakses dan berinteraksi dengan kumpulan data yang dimiliki dengan jauh lebih cepat, sehingga dapat membantumu dalam proses pengambilan keputusan yang berguna untuk mengembangkan perusahaan ataupun organisasi. Yang ketiga, memberikan data yang konsisten. Data warehouse menggabungkan semua informasi dari berbagai sumber menjadi satu sumber. Perusahaan dapat membersihkan dan mengubah informasi dari berbagai sumber tersebut untuk meningkatkan kualitas dan konsistensi sebelum menyimpannya di data warehouse, sehingga data tersedia untuk semua jenis laporan. Lalu yang keempat, membantu mengoptimalkan return on investment atau keuntungan. Jika dikaitkan dengan data warehouse, fungsinya ialah untuk menghitung akurasi pengembalian investasi sehingga lebih menguntungkan pelaku bisnis ataupun organisasi. Yang kelima, memberikan insight seputar historical data. Data warehouse berfungsi sebagai penyedia utama historical data agar kamu tidak salah dalam membuat perhitungan prioritas dan prediksi bisnis untuk waktu yang akan datang. Yang ketiga, ada traditional data warehouse using on-premise server. Traditional data warehouse merupakan serangkaian server penyimpanan data dan aplikasi multitingkat. Traditional data warehouse ini biasanya merupakan solusi lokal yang menjadikan pembaruan dan pengelolaan teknologi mereka sebagai lapisan overhead dukungan tambahan. Ada beberapa komponen struktural berbeda yang dapat disertakan dengan gudang data lokal tradisional. Semua gudang data memiliki lapisan pengguna untuk analitik data tertentu atau tugas penambangan data. Jika sumber data sebagian besar berisi jenis data yang sama, sumber-sumber tersebut dapat dimasukkan ke dalam struktur gudang data dan dianalisis langsung melalui lapisan pengguna. Struktur area pementasan diperlukan ketika sumber data berisi data dari berbagai struktur, format, dan model data. Di sini data diubah menjadi format terstruktur yang diringkas sehingga dapat dianalisis secara holistik pada lapisan pengguna. Bergantung pada kasus penggunaan bisnis, struktur ini mungkin tidak diperlukan jika organisasi hanya menganalisis data dari jenis yang serupa. Yang keempat ada modern data warehouse. Modern data warehouse terdiri dari beberapa program yang tidak akan terganggu oleh data pengguna. Modern data warehouse membutuhkan penyimpanan petabytes dan teknik yang lebih optimal untuk menjalankan query analitik yang kompleks. Yang kelima ada data warehouse using cloud computing. Yang dimaksud adalah cloud data warehouse adalah pusat dari sistem analitik terstruktur. Ini berfungsi sebagai pusat penyimpanan informasi yang dapat dianalisis untuk memungkinkan bisnis membuat keputusan yang lebih tepat. Untuk terus menyesuaikan dengan ekosistem analitik modern, data warehouse lokal lama perlu dimodernisasi dengan pindah ke cloud data warehouse. Lalu yang keenam ada Redshift sebagai data warehousing di AWS. Yang akan kita bahas pertama yaitu ada Redshift arsitektur. Yang dimaksud adalah AWS Redshift adalah pemrosesan paralel massa atau MPP yang dimiliki dan didukung oleh Amazon AWS atau Amazon Web Services yang dapat menangani sejumlah besar data dan beban kerja
untuk konfigurasi optimal dan kinerja tinggi. Bahkan untuk kumpulan data besar, Redshift dimasukkan untuk belajar dalam klaster. Sebuah klaster Redshift memiliki 2 atau lebih compute node yang dikoordinasikan melalui leader node. Semua aplikasi klien berkomunikasi dengan klaster hanya dengan leader node. Lalu ada kolumnar arsitektur. Redshift menggunakan kolumnar arsitektur di mana nilai pada setiap kolom akan disimpan secara terurut ke dalam suatu blok dengan menggunakan penyimpanan berdasarkan kolom. Setiap blok data akan menyimpan nilai dari satu kolom yang memiliki baris-baris data. Karena masing-masing blok menyimpan data dengan tipe data yang sama, maka performa Redshift juga akan meningkat. Lalu ada compression. Di sini yang dimaksud adalah kompresi data, yaitu proses memodifikasi, mengkodekan, atau mengubah struktur bit data sedemikian rupa sehingga mengkonsumsi lebih sedikit ruang pada disk. Kompresi data memungkinkan pengiriman objek data atau file dengan cepat melalui jaringan atau internet dan dalam mengoptimalkan sumber daya penyimpanan fisik. Lalu ada data distribution. Saat memuat data, Amazon Redshift mendistribusikan baris tabel ke compute node dan slice sesuai dengan gaya distribusi yang dipilih. Tujuannya agar beban kerja terdistribusi secara merata dan query dapat berjalan dengan optimal. Kunci distribusi Redshift mendukung 3 jenis gaya, yaitu ada distribusi event distribution, key distribution, dan all distribution. Lalu selanjutnya ada short key, yang dimaksud adalah compound dan interleave. Compound short key digunakan jika memiliki lebih dari satu kolom sebagai short key, dan saat query yang digunakan merupakan joins, group by, order by, dan partition by. Untuk interleave short key, digunakan saat memiliki satu kolom sebagai short key, dan saat query yang digunakan merupakan where. Lalu ada Aqua, yaitu Advanced Query Accelerator. Aqua yang dimaksud adalah cache terdistribusi dan akselerasi perangkat keras baru yang memungkinkan Amazon Redshift berjalan hingga 10 kali lebih cepat daripada cloud data warehouse perusahaan lainnya dengan secara otomatis meningkatkan jenis query tertentu. Lalu ada ingestor teknik. Kemampuan inti dari arsitektur data lake adalah kemampuan untuk dengan cepat dan mudah mencerna beberapa jenis data. Yang pertama ada data streaming real-time dan aset data massal dari platform penyimpanan lokal. Yang kedua ada data terstruktur yang dihasilkan dan diproses oleh platform lokal lama, mainframe, dan gudang data. Yang ketiga ada data tidak terstruktur dan semi-terstruktur, gambar, file text, audio, dan video, dan grafik. Lalu ada standard view dan materialized view in AWS. Atau bisa kita singkat sebagai standard view sebagai SV dan materialized view sebagai MV. Nah, perbedaan mendasar antara SV dan MV adalah bahwa SV tidak disimpan secara fisik pada disk. Di sisi lain, MV disimpan pada disk. SV dapat didefinisikan sebagai tabel virtual yang dibuat sebagai hasil dari ekspresi query, namun MV adalah salinan fisik, gambar atau snapshot dari tabel dasar. Dan MV merespon lebih cepat daripada SV karena sudah dihitung sebelumnya. Lalu MV menggunakan ruang memori seperti yang disimpan pada disk, sedangkan SV hanyalah menunjukkan sehingga tidak memerlukan ruang memori. Lalu yang ketujuh atau yang terakhir ada BigQuery sebagai data warehousing di Google. Yang akan kita bahas pertama yaitu BigQuery arsitektur, yaitu Dremel, Borg, Jupyter, dan Colossus. Dremel adalah mesin query Google dan mampu mengubah query SQL menjadi pohon eksekusi yang membaca data dari sistem file terdistribusi Google. Dremel memiliki skalabilitas tinggi dan mampu mengembalikan hasil query dalam hitungan detik, terlepas dari ukuran kumpulan data. Dan Borg adalah sistem manajemen cluster Google, dan Jupyter merupakan jaringan milik Google untuk memindahkan data dengan cepat dari satu tempat ke tempat lain. Dan Colossus adalah sistem file terdistribusi generasi terbaru Google dan penerus GFS atau Google File System. Colossus menangani replikasi, pemulihan, dan manajemen terdistribusi di seluruh cluster. Lalu ada kolumnar arsitektur. BigQuery menggunakan kolumnar arsitektur di mana menyimpan data dalam format kolom
Partisi berbaris kolom ini digunakan untuk meminimalkan jumlah data yang dibaca sehingga dapat menghasilkan peningkatan kinerja BigQuery. Lalu ada compression. Pada kompresi di Google BigQuery dibantu oleh columnar storage dalam menjalankan algoritma kompresi yang efisien. Terdapat dua metode klasik, yaitu bitmap dan run length encoding atau RLE. Lalu ada partition dan cluster. Partition yaitu tabel yang dipartisi adalah tabel khusus yang dibagi menjadi beberapa segmen yang disebut partisi, yang memudahkan pengelolaan dan query data Anda. Anda biasanya dapat membagi tabel besar menjadi banyak partisi yang lebih kecil. Lalu cluster, saat tabel dikelompokkan di BigQuery, data tabel diatur secara otomatis berdasarkan konten satu atau beberapa kolom dalam skema table. Kolom yang Anda tentukan digunakan untuk menempatkan data terkait, biasanya kolom kardinalitas tinggi dan non-temporal lebih disukai untuk pengelompokan. Lalu ada ingestor teknik. Di sini ada 5 teknik dalam ingestor teknik, yaitu ada batch ingestion, ada streaming ingestion, ada data transfer service, ada query materialization, dan ada partner integration. Lalu ada standard views dan materialized views in BigQuery, atau kita singkat sekali lagi, yaitu SV menjadi standard view menjadi SV dan materialized view menjadi MV. SV merupakan tabel virtual yang terbentuk dari query SQL yang terselesaikan saat runtime. Dan MV adalah pre-computed views yang secara berkala menyimpan hasil query dan akan tersimpan pada penyimpanan BigQuery. Sekian presentasi saya mengenai data warehouse. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.